Ini kalau kelima terus tak kapan-kapan sampainya nih. Dia masih 76. Dikurangi 5 jadi 71. Itu kapan selesainya 71 nih? Ini banyak sekali insyaallah. Sebenarnya kalau dosa ini banyak Bapak Ibu. Dosa besar itu banyak yang dirangkum oleh para ulama. Ada namanya Syekh Abdul Razak. Abdul Razak itu salah seorang ulama besar di Saudi Arabia itu merangkum lebih daripada 76 dosa besar. Tapi ini rangkuman para ulama. Kalau rangkuman para ulama itu biasanya merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ada kabiratul qalbi, ada dosa-dosa besar tapi yang terkait dengan hati. Ada kabiratul lisan, ada dosa besar yang terkait dengan lisan dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu kita masuk pada al-kabiratul khamisatu berkaitan tentang man'uz zakah. Man'uz zakah ini diartikan oleh para ulama banyak. Yang pertama, melarang orang-orang membayar zakat, man'uz zakah. Yang kedua, orang yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga, orang yang lalai membayar zakat. Nah, ini poin penting, 3 poin ini yang kita bahas. Yang pertama, orang yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, orang yang melarang orang lain untuk membayar zakat atau mengajak untuk tidak bayar zakat. Yang ketiga, orang yang lalai membayar zakat. Kalau orang yang lalai membayar zakat ini bagaimana pandangannya dalam agama? Apakah dosa ini termasuk dari salah satu daripada kategori dosa besar? Kita lihat Bapak Ibu. Saya rujuk kepada sejarah. Sejarah membuktikan dalam sejarah Khalifah Abi Bakrin Siddiq. Abu Bakar naik jadi khalifah itu tak lama. 2 tahun lebih sekian lah. 2 tahun lebih sekian itu banyak yang dilakukan oleh Abu Bakar. Salah satunya adalah jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran. Tapi di antara sekian banyak itu ada yang paling penting, Pak. Nabi Muhammad meninggalkan 7 nabi palsu. Berapa nabi palsu yang hadir pada itu? Nabi masih hidup, di akhir hayat Nabi muncul 7 orang nabi palsu. Berapa jumlahnya Bapak Ibu? 7. Yang diperangi oleh Abu Bakar, yang diperangi oleh Khalid bin Walid, ada 3 orang. 2 diantaranya suami istri. Jadi nabi palsu sebelum. Jadi ada namanya Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab ini nabi palsu. Jadi ketika Abu Bakar naik jadi khalifah, itu tugas khalifah itu banyak. Tugas Abu Bakar itu banyak. Yang penting-penting itu. Memerangi orang murtad. Memerangi nabi palsu. Memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Coba bayangkan tuh. Dan 3 poin ini paling besar. Ketiga-tiga ini besar. Kita rujuk yang pertama, nabi palsu. Di perbatasan, tempat umat muslim menunggu kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Bapak Ibu berangkat dari Mekah ke Madinah, dari Bir Ali itu, kalau Bir Ali kan Madinah nih. Dimaju sedikit ke depan tak jauh, mungkin sekitar 1-2 kilo lah. Ada perbatasan yang di sebelah kanan itu ada bukit di mana umat muslim Ansar menunggu kedatangan kaum muhajirin. Saya insyaallah kalau bulan depan saya ingat, saya kasih tahu. Saya lupa nama daerahnya. Tapi tak jauh dari situ Bapak Ibu, dari Bir Ali itu, perbatasan itu, kaum Ansar itu menunggu kedatangan baginda Nabi, kaum muhajirin. Di daerah tersebutlah lahir seorang laki-laki bernama Musailamah al-Kadzab, ahli syu'ara. Dia ahli dalam bidang syair. Bukan sihir ya, syair. Jadi pandai bersyair. Pandai membuat sajak. Pandai berpantun, pandai berpuisi kalau bahasa Indonesia kita nih. Nah, dia bersyair tuh Pak. Bersyair. Pandai dia, bagus bahasa Arabnya. Karena bahasa Arabnya bagus, Nabi wafat didengar oleh Musailamah al-Kadzab. Sebelum itu, kondisi Nabi sakit sudah diketahui. 1 tahun sebelum Nabi wafat, Nabi diracun. Nabi Muhammad diracun 1 tahun sebelum wafat. Jadi setelah diracun, Nabi sakit. Maka ada dua pandangan para ulama. Nabi meninggal diracun, Nabi meninggal karena sakit. Sebenarnya tidak bertolak belakang, kedua-duanya jadi satu. Setelah Nabi diracun, Nabi sakit. Setelah Nabi sakit, tak lama kemudian, 1 tahun kemudian, setelah diracun, Nabi meninggal dunia. Itu yang membunuhnya, itu perempuan orang terdekat juga, yang sudah
yang sudah dibayar. Tapi kemudian perempuan tersebut bertobat dan dia kemudian kalau dalam riwayat dikatakan husnul khatimah, artinya masuk ke dalam Islam kafah. Tapi setelah pertaubatan gitu. Nah pada masa itu di akhir hayat Nabi itu sudah muncul tuh Musailamah al-Kadzab. Nah Musailamah al-Kadzab ini muncul dari perbatasan di mana kaum muslimin menunggu, kaum Ansar menunggu kaum Muhajirin datang. Demi Muhammad datang tuh bersama kaum Muhajirin itu dia ditunggu oleh kaum Ansar itu. Nah, di situ lahirnya Musailamah al-Kadzab. Apa kata Musailamah al-Kadzab? Aku bermimpi, aku mendapat wahyu katanya. Jadi yang bisa mendapat wahyu itu bukan yang lain tapi Nabi. Maka Musailamah al-Kadzab mengatakan, ikutilah aku, sesungguhnya aku adalah Nabi gitu. Nah, sehingga Musailamah al-Kadzab ini mendeklarasi, dikumpulkanlah masyarakat sekitar di perbatasan tersebut bahwa dia mendeklarasi diri dia sebagai Nabi. Ada tak jauh dari daerah tersebut, ada namanya seorang wanita namanya Saja. Saja ini juga Nabi palsu, mengaku juga Nabi, perempuan mengaku Nabi di berbeda perbatasan. Menikah dengan Musailamah al-Kadzab, jadi suami istri. Diperangi oleh Abu Bakar, mati suaminya, meninggal suaminya, si Saja kemudian masuk ke dalam atau bertobat kemudian husnul khatimah dan ikut berperang dan mati dalam keadaan berperang. Di perbatasan tak jauh dari situ, mungkin sekitar 5 kilo dari situ, lahir lagi Nabi palsu, namanya Tulaiha. Jadi banyak Nabi palsu lahir pada saat itu. Banyak yang mengaku Nabi. Uniknya di tengah banyak yang mengaku Nabi, setengah dari kaum yang ada di Mekah murtad. Keluar daripada Islam. Mendengar kabar berita bahwa Nabi meninggal, banyak yang murtad. Di antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin yang mendengarkan keberadaan baginda Nabi Muhammad SAW dan kaum Yahudi dan Nasrani yang sempat masuk Islam, kemudian kembali murtad. Nah, apa yang dilakukan oleh Musailamah al-Kadzab di akhir hayatnya baginda Nabi Muhammad SAW? Apa kata dia? Zakat itu tak wajib, salat itu tak wajib. Sampai sini paham ya Bapak ya? Di antara dua poin ini, dia kata salat tak wajib, bahwa zakat juga tak wajib. Tapi pengaruh daripada Musailamah al-Kadzab ketika itu mempengaruhi masyarakat di sekitar. Cuman sedikit? Enggak, tidak sedikit. Masyarakat sekitar kemudian menyebarkan kepada yang lain. Pasca wafat baginda Nabi Muhammad SAW, apa kata mereka? Syariat zakat hilang. Jadi diperangi Pak sama Abu Bakar. Ketika mereka mengatakan syariat zakat hilang, Abu Bakar bilang kepada Umar bin Khattab, kita perangi. Kenapa kita perangi? Kalau mereka tidak mau bayar zakat, kelak orang tidak akan banyak yang mau bayar zakat. Kenapa? Karena mereka anggap bahwa syariat zakat sudah hilang. Nah, ini alasannya Pak. Alasan kenapa Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau bayar zakat itu karena takut nanti syariat zakat ini hilang. Sedangkan yang ada syariatnya banyak yang tak bayar zakat, apalagi yang tak ada syariatnya. Berapa jumlah zakat yang harus kita bayar? Paling sekitar kalau pendapatannya 8,5 juta sekian ke atas, ya kita paling mengeluarkan paling tak sampai 1 juta Pak. Setahun sekali. Itu kalau pendapatannya 8,5 juta. Kalau di bawah itu tidak ada yang wajib bayar zakat Pak. Gaji kami 5 juta Pak Ustaz. Apa yang mau Pak Ibu bayar? Tidak ada Pak. Maka kata Yusuf Al-Qaradawi, kalau dihitung zakat itu harta bersih, gitu deh, tidak akan ada yang bisa bayar zakat. Orang kaya mobil 5, rumah 2, hutangnya di bank berapa banyak? Numpuk. Setelah pendapatan per bulan 100 juta. Setelah dikurangin hutang dan lain sebagainya, sisa 6 juta. 6 juta dikumpulkan setahun. Belum bayar zakat deh Pak. Belum wajib dia bayar zakat. Tapi rumahnya 5 Ustaz. Itu masalah itu di situ. Maka kata Yusuf Al-Qaradawi, tidak akan bisa tuh orang kayak gitu bayar zakat. Maka kata Yusuf Al-Qaradawi, termasuk Rasyid Ridha itu mengatakan, bukan begitu cara memahami zakat itu. Diambil segar. Kotornya berapa? Kotornya 8,5 juta. 8,5 juta dikali setahun. Nah 8,5 juta itu dikali setahun itu sudah sampai Pak. Sudah sampai 85 gram itu sudah sampai. Kalau kajian emasnya sudah sampai. Tapi emas naik terus Pak Ustaz. Ikuti aja. Diikutin aja. Tidak ada masalah. Kurang sedikit pun tak ada masalah. Kurang sedikit sedekah. Lebih baik. Sampai di sini bisa dipahami Pak ya. Maka kata Amin Rais, orang kaya itu tidak berhak kalau zakatnya cuma 2,5 gitu. Harusnya 3 ke atas gitu. Makanya Ustaz Abdul Somad itu ngambilnya 3. 3 itu Imam Syafi'i. Lebih cari aman deh. Imam Syafi'i itu standarnya 2,7 sampai 3.
Berarti yang 2,5 siapa? Imam Abu Hanifah, yang paling sederhana. Nah, jadi ini 2,5. Ini persoalan 2,5. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin tadi. Jadi orang tak mau bayar zakat. Apa kata Abu Bakar? Kalau tak mau mereka bayar zakat, kita perangi. Kenapa demikian? Kata Umar bin Khattab, kenapa harus diperangi? Karena kelak kalau tidak diperangi, tidak ada yang mau bayar zakat. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh lihat orang kaya malas bayar zakat. Pada berusaha membayar. Kami sudah bayar pajak, ngapain kami bayar zakat lagi? Anda tidak bayar pajak, Anda hukumnya cuma di dunia. Anda nggak bayar zakat, hukumnya di akhirat. Bahkan dunia akhirat. Sayutawwaquna ma bakhilu, kategori orang tak mau bayar zakat itu bakhil. Bakhil itu kalau dalam hadis ada hadis tapi lemah sekali hadis ini. Posisinya lemah. Itu harta yang dia miliki itu berubah menjadi ular kemudian dililitkan kepada lehernya itu, Pak. Ya orang yang tak mau bayar zakat. Nah, kembali kepada poin tadi. Kita coba runutkan. Satu, orang yang tidak mau membayar zakat yang disebut dengan man'uz zakat. Apa alasan orang yang tidak mau membayar zakat? Karena dia sama dengan Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Ngapain aku bayar zakat? Toh aku kerja sendiri, hasil sendiri, capek sendiri, keringat sendiri. Lu ngapain aku bayar zakat? Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Jadi orang yang tak mau bayar zakat itu pertama itu karena sombongnya, karena angkuhnya. Merasa dia bekerja karena upaya dia sendiri. Sehingga dia menghasilkan pendapatan itu dari diri dia sendiri. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, ya ngapain aku bayar zakat? Pakai logikanya begitu. Dalam Al-Quran Allah sebut, fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Di dalam haknya orang lain, di dalam harta kalian itu kata Allah ada haknya orang lain. Yang wajib bukan sunnah, wajib untuk dikeluarkan. Sehingga bahasa ini di dalam Al-Quran Allah sebut dengan sadaqah, bukan zakat. Khudh min amwalihim sadaqatun tutahhirhim wa tuzakkihim biha. Kenapa Allah sebut dengan sadaqah? Biar dua-duanya dapat. Sedekah sunnahnya dapat, sedekah wajibnya dapat. Coba bayangkan. Tapi kalau Allah katakan kalimat itu zakat, wajib Pak, bayar zakat saja. Sedekah ya bebas. Mau sedekah silahkan. Tapi Allah sebut dengan kalimat sedekah. Sedekah ada dua, wajib dan sunnah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Yang kedua, mengapa orang tak mau membayar zakat? Karena tidak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Ya karena mereka tidak percaya dengan Tuhan. Siapa mereka? Orang yang meninggikan akal. Siapa mereka? Orang yang menjadi tolak ukur kehidupannya adalah pekerjaan. Siapa mereka yang menjadi tolak ukur kehidupan mereka di akhir adalah harta. Mereka tak akan beriman Pak. Tak akan mau bayar zakat. Pasti berat bayar zakat. Kenapa kok pasti Ustaz? Ya karena memang mereka cinta terhadap dunia. Salah satu yang menyebab amal ibadah mereka diputus kata Allah hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Orang kalau sudah cinta terhadap harta berat tangan yang mengeluarkan zakat. Kita ambil contoh. Kerjaannya dalam otaknya memang cuma duit aja. Dia cari duit Pak, memang cari duit. Ketika datang orang untuk bayar zakat, ketika datang masanya untuk bayar zakat atau datang orang meminta atau untuk agar dia berinfak ataupun bersedekah, dia akan lakukan tapi lakukan karena untuk dunianya, bukan untuk Allahnya. Kita ambil contoh. Ada orang yang cinta terhadap dunia, ketika datang orang minta sumbangan Pak untuk masjid. Oh siap. Nah, dia menunjukkan bahwa dia kaya, punya duit. Dan dia bersedekah bukan untuk Allah. Bisa dipastikan bisa, itu bukan untuk Allah. Kenapa? Karena dia cinta terhadap dunia. Apa yang diharapkan? Pujian Pak. Nah orang yang seperti ini, mereka berat mengeluarkan zakat atas nama Allah. Tapi mereka bisa keluarkan zakat atas nama manusia. Mereka bisa keluarkan harta, sedekah, infak, dan lain sebagainya atas nama manusia. Dan ini sudah biasa Pak. Ini kita ambil contoh. Baru-baru ini ada kasus. Satu masjid di Pekanbaru ini. Itu ingin mengambil semua. Apa kata dia? Kami ingin ambil aset-aset sumbangan yang pernah kami sumbangkan di masjid tersebut. Coba sudah diinfakkan Pak, sudah disedekahkan, mau diambilnya Pak. Coba bayangkan. Apa alasannya? Sakit hati karena tidak bisa lagi jadi ketua masjid. Coba bayangkan. Ini poin penting Pak. Artinya apa? Mereka sumbangan karena Allah atau bukan? Bukan. Mereka menyumbang, mereka berinfak terhadap masjid tersebut bukan karena Allah. Tapi karena kedudukan, karena manusia, karena pujian, karena menganggap diri dia lebih baik daripada yang lain. Dan yang seperti ini nih. Ini disebut dengan, nah mereka bersedekah saat itu tidak pelit. Pelit pada sesungguhnya. Hakikatnya dia pelit. Karena memang tujuannya adalah dunia. Bisa dimasukkan dalam kategori manan.
Orang manan seperti ini bisa dimasukkan ke dalam neraka. Allah tak ajak dia berbicara, Allah tak mau melihat mereka, Allah tak mau mensucikan dia, bagi dia azab yang sangat pedih. Allah laknat mereka. Dan ini penting, Pak. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Kata. 3. Dia ada 9 golongan yang Allah tidak ajak berbicara. Tak mau Allah lihat, tak mau Allah sucikan mereka. 9 golongan dalam hadis Nabi. 1 di antaranya orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan orang yang mengambil kembali pemberian tersebut. Coba bayangkan. Bahasa lainnya menjilat lidah sendiri. Sampai di sini bisa dipahami ya Pak. Dan itu ada Pak, kasus Pak sekarang nih. Lagi rame-ramenya nih Pak. Ada masjid di Pekanbaru. Lah kok bisa mantan pengurus lama ingin mengambil kembali sumbangan orang untuk masjid tersebut. Atas nama apa? Kita kembalikan kepada poin kita Pak. Nah orang-orang yang membayar zakat atas dunia sama seperti hal demikian. Nah Bapak Ibu sekalian berbagai itu yang pertama. Yang kedua, ada orang ngajak orang lain gak usah bayar zakat. Ada orang mengajak orang lain gak usah bayar zakat. Bahkan pakai alibi. Bagaimana kalau kita buat orang yang sudah bayar pajak gak usah bayar zakat. Sepakat Bapak Ibu? Yang sudah bayar pajak gak usah bayar zakat. Ini kalau ada yang begini, idenya itu perlu dicuci otaknya itu. Yang benar yang mana? Bayar zakat tidak perlu bayar pajak. Sepakat enggak? Oh pasti sepakat kalau yang itu. Karena kalau mau sepakat yang pertama mereka nggak sanggup Pak. Karena melawan Tuhan kan. Menantang Tuhan gitu. Tapi itu yang dilakukan Pak. Di Malaysia kan begitu sekarang. Orang yang sudah bayar zakat tidak perlu bayar pajak. Nah sekarang kita perlu di Indonesia seperti itu. Regulasinya Pak. Ada namanya Masdar Es Mas'udi namanya. Pada masanya mengemukakan ide tersebut. Apa kata dia? Orang yang sudah bayar zakat atau maksudnya gini. Zakat pengganti pajak. Bayangkan Pak. Orang lebih takut tidak bayar pajak ketimbang tidak bayar zakat. Karena zakat tidak ada regulasi secara undang-undang. Maunya ada undang-undangnya Pak. Undang-undang pengaturan zakat ada. Tapi undang-undang hakim atau penghukuman atau zakat tidak ada. Orang yang siapapun di antara kalian yang tidak bayar zakat, rumahnya kami sita. Tidak ada yang tidak bayar zakat, Pak, pasti bayar zakat. Kan begitu. Coba kalau pajak itu, hukum pajak itu, sama dengan yang tidak bayar zakat. Kan enak tuh Pak. Disita mobilnya karena nggak bayar pajak. Gitu. Ah, disita rumahnya karena nggak bayar zakat. Lebih parah mana sebenarnya? Orang yang tak mau bayar zakat besok di neraka dibakar tuh Pak, sama-sama dengan barang-barang yang dia miliki, harta-harta yang dia miliki itu. Apa yang kalian banggakan? Apa yang kalian pelitkan kata Allah? Itu yang bakal membenamkan kalian. Yang terjadi dengan Korun kan itu. Datang satu orang minta zakat, kata dia enggak usah. Innama utitu ala ilmin indi, ini hakku, aku cari sendiri. Datang yang kedua ditolaknya. Yang ketiga datang Nabi Musa sendiri langsung. Nabi Musa datang pun ditolaknya. Apa kata Nabi Musa? Berdoa aja lagi Nabi Musa. Dibenamkan sekaligus. Sama Fir'aun, sama korun-korunnya dibenamkan sekaligus. Makanya orang sekarang cari harta karun. Digali tanah, dapat harta karun. Nah, itu katanya harta peninggalan Korun namanya. Tapi itu mitos ya. Tidak beneran itu. Itu kalau lebih tepatnya kalau mau cari ya di tempat-tempat tertentu aja. Di Papua, di Banyuwangi, di Pulau Merah. Nah, itu ya boleh gali gunung dapat emas. Nah, itu Sungai Efrat yang sekarang lagi viral ya. Sungai Efrat kering, keluar emas. Hati-hati editing ya. Hati-hati video-video yang diedit itu banyak juga. Kembali kepada poin Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya mengapa mereka mengajak orang lain untuk tidak membayar zakat? Karena bagi mereka kaum-kaum liberal itu, ngapain kita bayar zakat? Ngapain kita bayar zakat? Tidak ada esensi. Sekarang mereka cari esensi logika zakat. Esensi logika zakat bagi mereka cuma satu, yang penting kita akan sedekah. Mau kemanapun kita sedekah terserah. Selesai Pak. Jadi nggak perlu kita bayar zakat. Kapanpun kita mau sedekah ya silahkan. Nah, ini poin penting yang harus kita dan ini yang harus kita lawan Pak. Yang harus kita lawan. Orang-orang seperti ini sudah banyak di tengah kita. Jadi mohon maaf Pak. Bapak Ibu boleh cek. Banyak nggak yang nggak mau bayar zakat? Banyak Pak. Banyak banget. Sedangkan bayar zakat fitrah aja empot-empotan kata mereka. Masa mau suruh bayar zakat mal pula kata dia. Coba bayangkan. Zakat fitrah kita bayar di Ramadan. Menjelang Idul Fitri. Zakat mal kita keluarkan kapanpun. Yang jelas harta tersebut sampai 1 tahun. Pendapatan yang kita miliki sampai 1 tahun baru harus kita keluarkan.
Kalau tidak sampai 1 tahun, ya kalau kita mau keluarkan jatuhnya sedekah. Kalau kita tidak keluarkan, ya nggak ada masalah. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Nah, sekarang poin yang ketiga. Ada orang yang sengaja mensiasati untuk tidak bayar zakat. Misal, pendapatan dia 10 juta. Sudah layak zakat atau belum? Ada caranya biar nggak bayar zakat, Pak. Beli barang. Dengan cara ngutang. Dia nggak akan bayar zakat itu. Misal, pendapatan per bulannya 10 juta. Dikali 1 tahun berarti sekitar 120 juta. 120 juta sudah di atas daripada 8,85 juta. Berarti sudah layak bayar zakat kan? Sekarang bagaimana caranya mensiasati agar dia tidak bayar zakat? Dibelikan mobil Agya, angsuran per bulan 2,5 juta atau 3 juta. Bisa Pak. Anggaplah angsuran bulanannya 3 juta. Pendapatan per bulan 10 juta. Dikurang 3 juta tinggal nggak jadi bayar zakat dia, Pak. Paham sampai di sini, Pak? Sampai di sini bisa dipahami? Ini namanya mensiasati agar tidak mau bayar zakat. Yang seperti ini yang paling banyak, Pak. Yang seperti yang terakhir ini. Makanya mohon maaf, kenapa orang kaya banyak yang nggak bayar zakat? Orang kaya banyak nggak bayar zakat. Ya karena begitu saya, Pak. Itu orang kaya yang tak beriman. Kalau orang kaya yang beriman, dia akan berzakat lebih banyak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat. Tadi alasan Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau bayar zakat karena takut hilang syariat. Hilang syariat zakat. Sekarang kita lihat dampak yang lain. Apa ancaman Allah bagi mereka yang tidak mau membayar zakat? Kata Allah, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aatahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu yaumal qiyamah." Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Apakah mereka kira mereka yang memiliki harta itu kelak tidak dihisap itu hartanya? Orang-orang yang tidak mau membayar zakat, kata Allah, diilustrasikan dalam ayat tersebut sebagai bakhil, bukhala. Bakhil ini, Pak, itu sebenarnya banyak maknanya, Pak. Bakhil ini bisa diartikan tamak, bisa diartikan serakah. Jadi orang-orang yang pelit ini, pelit terhadap hartanya, itu banyak definisinya, Pak. Definisinya serakah iya, tamak juga iya. Jadi kalau ada orang datang ke rumahnya, "Pak, tolong Pak, sedekah Pak." Nggak mau dia kasih, itu kira-kira serakah, pelit, atau tamak? Pelit, pekedit, apa namanya? Kedekut. Itu pelit tuh Pak, pelit. Sekarang pertanyaannya, mengapa orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini dikategorikan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai orang yang pelit? Ya bakhalun, kata Allah. Bakhil mereka itu, kata Allah. Kenapa disebutkan begitu? Ini bukan persoalan pelit pada pengeluaran harta, bukan. Mereka ada mutta'ah billah. Mereka tidak taat kepada Allah. Wa ada mutta'ah li Rasulillah. Mereka tak taat kepada Rasulullah. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, orang seperti ini bukan persoalan mereka taat, bukan pelit persoalan harta. Mereka sedang tidak patuh kepada Allah, mereka sedang tidak patuh kepada Rasulullah. Kategori yang lain, berkhianat sama Allah. Harta itu titipan, Pak. Kapan Allah mau ambil bisa. Buktinya, kalau Allah mau ambil seketika, Allah bakar rumah kita, Pak. Cuman mohon maaf, terbakar kompor atau meletus, dia satu rumah hangus. Apa yang tak ada dalam rumah itu habis semua. Bisa sangat, Pak. Kapan Allah mau bisa. Tapi Allah tak lakukan itu, Pak. Kenapa Allah tak lakukan? Agar orang-orang itu mau berpikir, taat. Kalau persoalan masalah memberikan harta saja, Pak, itu yang kemudian menjadi persoalan besar. Bukan itu, Pak. Bagi Allah itu mudah, Pak. Untuk diambil sama Allah harta dia selesai. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Mengapa mereka tak taat kepadaku, kata Allah. Mengapa mereka tak taat kepada Rasulullah. Dan itu menjadi satu syariat. Nah, orang yang tak mau bayar zakat bukan karena hanya pelit terhadap harta, dia sedang menentang Tuhan. Makanya disebutkan kategorinya dosa besar. Orang yang sudah menentang Allah itu dosanya besar, Pak. Kita ambil contoh. Ya Allah, kalau kau memang berkuasa, silahkan kau turunkan bencana, aku lawan. Kira-kira menentang Allah apa tidak? Baik. Ada dulu artis bilang begini,
Kalau kau memang kuasa, ya Allah perhatikan aku sedang berzinah, kata dia. Ya ada artis dulu begitu. Hei Tuhan, kalau kau memang Tuhan, perhatikan aku sedang berzinah, kata dia. Sampai dia bilang, itu menentang Tuhan, Pak. Bedanya dengan yang tadi apa? Orang yang tidak menjalankan perintah Allah kira-kira menentang atau tidak? Bahkan kalau ada orang yang melarang orang lain untuk berzakat, berarti dia dalam keadaan yang sama. Sampai di sini bisa dipahami? Mukhalafa an ta'atillah. Mereka sedang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah. Nah, ini yang menjadi masalah, Pak. Wa wailul lil musyrikin alladzina la ya'tuna zakah. Celakalah orang-orang musyrik yang tidak membayar zakat. Orang yang tak membayar zakat dikategorikan musyrik. Dikategorikan musyrik. Bukan murtad, tapi dikategorikan musyrik. Sekarang kita lihat Pak ayat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 3 golongan yang Allah sebutkan. Yahudi, Nasrani. Bisa dipahami Pak ya? Yahudi, Nasrani, Majusi. Allah kategorikan Yahudi dan Nasrani dalam kalimat kafir. Tapi Majusi tak Allah sebutkan kalimat kafir terhadap kelompok Majusi. Tapi Allah sanding dengan kalimat musyrikun. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Pertanyaannya, kalau ada orang Muslim yang tak mau bayar zakat, yang tidak percaya kepada rukun iman, yang tak percaya kepada rukun Islam, berarti dia masuk kategori yang mana? Musyrik, kafir, atau mana? Dua-duanya bisa masuk, Pak. Dua-duanya. Lebih berbahaya mana? Kategori manusia munafik. Kategori manusia munafik. Orang yang tidak mau membayar zakat karena menentang perintah Allah atau niddan lillahi, mereka masuk dalam kategori munafik. Jadi orang yang nggak boleh bayar zakat itu bukan hanya musyrik, bukan hanya kufur, tapi munafik juga. Maka kira-kira nerakanya mana tuh? Nerakanya? Neraka jahanam. Langsung aja sebut jahanam. Kalau sakar dia melarang orang mengasih makan anak yatim. Dan tidak sholat. Kan gitu kita bahas kemarin kan. Nah, sekarang orang yang kalau kategori dia tak bayar zakat karena kemunafikannya masuk neraka jahanam. Tapi kalau kategorinya pelit, mungkin bisa masuk dalam neraka wil atau neraka sakar. Dan ini poin penting Pak. Artinya kan tiga-tiganya tetap neraka gitu. Berarti ada orang yang tidak bayar zakat Pak Ustaz, tapi memang mohon maaf Ustaz, rumahnya mewah, tidak bayar zakat dia Pak Ustaz. Tunggal tunggu tanggal main Pak. Akhadnahum baghtatan kata Allah. Kami kasih memang kata Allah. Biarin aja lah. Nanti kan sekali hancurkan sekalian. Begitu Pak. Jadi kalau ada pertanyaannya, itu non muslim Cina dia tak muslim dia bisa sejahtera dia. Awak muslim miskin no. Nah, itu kalau mau berarti kalau mau kaya jadi Cina aja dia. Keluar aja dari Islam gitu. Kan begitu bahasa sederhananya. Tapi bukan begitu yang dimaksud oleh Allah. Kata Allah, akhadnahum baghtatan. Kami ambil sedikit demi sedikit nanti. Kalau tidak, kata Allah, kami ambil sekalian. Kita ambil contohnya, yaitu Qarun. Diambilnya sekalian. Tapi Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ada dua hal yang Allah cabut keberkahannya sedikit demi sedikit dari rumah mereka. Dari dua perbuatan. Satu pelaku riba, yang kedua pelaku yang tidak membayar zakat atau sedekah. Dua pelaku ini, itu akan Allah ambil keberkahan daripada rumah dia. Apa keberkahan yang dimaksud? Dalam rumah tangga dia, bisa jadi suami istrinya berkelahi. Mobilnya hancur. Anaknya jadi mohon maaf, narkoba lah anaknya, pejudi lah anaknya. Itu kategori ini Pak. Kalau ada anak-anak yang seperti ini, perhatikan baik-baik dalam rumah. Dalam rumah itu. Ada dua kemungkinan itu. Bisa jadi dia bermain dengan urusan riba, bisa jadi dia bermain dengan urusan atau pelit dalam urusan zakat. Kenapa demikian? Kategorinya Pak. Makanya kalau orang zaman dulu, ketika ada mobilnya tabrakan, coba kau ingat-ingat, bisa jadi kau kurang sedekah. Kan begitu kata orang tua zaman dulu. Bisa jadi Pak. Karena memang keberkahan orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya yang harusnya diberikan kepada pemiliknya, maka akan Allah ambil sedikit demi sedikit. Nah, ini poin penting Pak. Jadi rumah tangga itu jangan dikira masalah zakat itu sepele, bukan. Kata para ulama, persoalan zakat ini kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin,
yang kemudian dirangkum jadi satu buku kecil, Asraruz Zakah, rahasia-rahasia zakat itu. Salah satu pembuat rumah tangga itu dan hartanya berkah itu salah satunya zakat. Jadi orang yang rajin bayar zakat dan termotivasi untuk bayar zakat, misal Bapak Ibu mohon maaf, kira-kira setahun itu habislah 2 juta dan itu berat misalkan. Coba cicil Pak, dicicil 2 juta bagi 12. 2 juta bagi 12 berapa per bulannya kira-kira? Anggaplah 250.000. Jadi cicilkan per bulan 250.000 Pak. Maka disebutlah zakat apa itu? Zakat apa? Zakat profesi bagi mereka punya profesi. Bagi yang tidak punya profesi, ya tidak masalah. Boleh nggak kami cicil? Boleh Pak Ustaz. Tidak ada masalah. Boleh. Cicil saja. Biar apa? Biar tidak berat Pak. Nah orang seperti ini punya motivasi untuk tetap bisa bayar zakat. Sama dengan orang yang berkurban Pak. Meskipun kurban bukan wajib ya. Kurban itu tidak wajib. Jangan salah paham. Kurban itu tidak wajib. Kalau zakat baru wajib. Tapi motivasi orang berkurban dia sudah nyicil duluan Pak. Ada satu kota di Semarang itu. Satu daerah di Semarang itu. Satu kampung Pak. Satu kampung berkurban. Jadi kira-kira dagingnya dikasih kemana? Dikasih keluar. Nah tapi mereka sudah lakukan sebelum itu. Ada motivasi. Sama Pak. Harusnya zakat itu juga begitu. Ditabung dari sekarang. Maka kenapa ada zakat profesi? Salah satu alasannya biar tidak berat mengeluarkannya gitu. Tapi alasan lainnya ada alasan lain biar mudah mengumpulkan zakatnya gitu. Kalau sekali tangkap semua kan selesai Pak. Mau 2 juta gajinya sebulan, mau 5 juta, 5 juta ke atas ya 5 juta dipotong meskipun belum wajib zakat tapi tetap sedekah kan. Namanya sedekah secara pemaksaan gitu. Makanya Imam Syafi'i tidak sepakat dengan zakat profesi. Tidak sepakat Imam Mazhab Syafi'i, tidak sepakat dia dengan zakat profesi. Berarti yang dipakai pemerintah kita apa? Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah. Atau lebih tepatnya juga dengan mazhab Maliki. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tak sampai bagaimana? Ya tidak ada masalah sedekah. Yang menjadi masalah adalah kalau sampai hartanya tapi dia tak berzakat, jadinya dosa. Kalau kita berzakat sebelum sampai masanya, kita masuk sedekah. Tapi kalau sudah sampai masanya kita tidak berzakat, maka datunya dosa. Dan itu menjadi masalah bagi kita. Baik. Kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Kata Allah nanti barang-barang yang mereka miliki, harta-harta yang mereka miliki, yang tidak mereka keluarkan zakatnya itu, akan Allah jadikan alat, akan Allah jadikan bahan setrika. Jadi dimasuk, kalau kita lihat dulu setrika zaman dulu, kan bisa dibuka di atasnya Pak, dimasukkan arang di situ. Model begitu besok. Dia orang-orang yang tidak mau bayar zakat nih. Misal, dia punya emas, tidak dikeluarkan zakat emasnya. Bakar emas tadi, masukkan, jadikan bahan untuk menyetrika badan dia sendiri. Yauma yuhma alaiha fi nari jahannam. Nanti mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka akan disetrika Pak. Disetrika. Dengan apa? Dengan apa yang mereka miliki tadi. Dipanaskan barang mereka, kemudian misalkan mobil, dibakar mobil tuh, bekas bakaran mobil tuh diteteskan kepada badan dia. Diteteskan kepada badan dia. Diteteskan di kepalanya, diteteskan ke matanya, diteteskan ke tangannya, begitu terus Pak. Orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Sudah dibayangkan Pak? Sudah dibayangkan belum? Kira-kira nih masjid nih kalau bangun buka kotak, buka lembaga zakat bagus ini Ustaz Fajri. Jadi bayar zakatnya ke sini aja gitu. Baik zakat mal, tapi minta dulu rekomendasi sama Basnas. Nanti ngamuk pula Basnas katanya. Itu kok bisa masjid itu buka lembaga zakat tapi nggak dapat rekomendasi kami gitu. Nah ini masalah ikhtilaf belakangan Bapak Ibu. Sampai di sini bisa paham Bapak Ibu ya. Jadi cara Allah mengancam orang-orang yang tak mau bayar zakat. Jadi sebenarnya persoalan tidak mau bayar zakat itu sederhana. Karena menentang Tuhan itu. Karena sangat dianggap Pak. Kita ambil contoh. Pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kenapa zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan? Ini percontohan yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz. Cuma 2 tahun masa kepemimpinan, kemiskinan nggak ada. Ternyata zakat itu mampu mengataskan kemiskinan. Tidak hanya zakat Pak yang dilakukan. Ada wakafnya, ada sedekahnya. Coba bayangkan, ini kita ambil contoh sederhana saja Pak. Bapak Ibu bayar zakat setiap bulan. Anggaplah 40 orang, 200.000 kali 40 berapa? Enggak usah 200.000, anggap aja 100.000.
100.000 kali 40 semuanya 4 juta. Sekarang pertanyaannya berapa jumlah orang miskin di kampung kita? Anggaplah 10 orang. 4 juta, bisa enggak setiap bulan kita keluarkan 10 kilo? 10 kilo beras. Untuk siapa? Orang miskin tadi. Bisa apa tidak? Boleh nggak diambil? Boleh Pak, siapa yang larang? Tak ada Pak. Artinya, dari 4 juta tadi, bisa kita sisihkan untuk anak yatim. Bisa Pak. Bisa kita gunakan untuk membayar orang-orang, memberi makan orang-orang yang tidak mampu. Bisa Pak. Tanpa mereka harus mengemis. Coba bayangkan. Dan itu kita sudah praktekkan Pak. Kami sudah praktekkan Pak. Ternyata mampu Pak, bisa kok. Ini poin penting. Artinya kalau bersama membangun hal demikian, kesadarannya terjadi. Jadi kenapa Umar bin Abdul Aziz bisa mengentaskan kemiskinan dari zakat? Karena cara berfikirnya Umar bin Abdul Aziz, kalau semua orang ini paham akan kewajiban zakat, kemiskinan mana yang ada? Tidak ada Pak. 4 juta per bulan. Per bulan. Bukan per tahun Pak, per bulan kalau kita cicil. Kan begitu. Sebaiknya memang dicicil, baik Pak. Bahkan kita bisa mengatasi hal-hal tersebut. 4 juta. Kalau cuma 10 orang, kita bisa cicil 100.000 per orang atau 180.000 per orang. Itu tinggal kali Pak. 180.000 kali 10. Anggap 200 kali 10 berapa? 2 juta baru Pak. Sudah dapat 10 kali 10, 100 kilo beras. Terbayang sama Bapak Ibu. Masih bersisa 2 juta. Sekarang kita punya anak yatim berapa? Kita anggap punya anak yatim 5 orang. Berapa uang sekolahnya? 300. 3 kali 10 berapa? 3 juta kurang 1 juta. 1 juta kita bisa cari Pak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Artinya apa? Anak yatim, orang tak mampu bisa sekolah dengan zakat. Selesai Pak. Betapa bayangan. Nah sekarang kita lihat Pak. Dampak bagi orang lain kalau kita tidak punya perhatian terhadap yang lain. Lemahnya iman seseorang itu karena kemiskinan. Bayangkan ketika Bapak Ibu dengan zakat Bapak Ibu. Mampu Bapak Ibu keluarkan zakat. Dan banyak orang lain yang kecipratan dengan zakat Bapak Ibu. Yang tadinya harus merubah akidahnya demi makanan. Tidak jadi Pak. Kita ambil contoh. Tahun 2006 Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta itu ada 2 kali. 2006-2010. Yang pertama gempa, yang kedua gunung meletus. Betapa akidah mereka bisa mereka goyangkan hanya sekardus mie Pak. Coba bayangkan. Andai kata umat muslim ketika itu duluan datang. Kira-kira ini kita tidak berbicara yang seandainya ini memang tidak boleh ya. Tapi kalau kita mau mengambil ibrahnya gitu. Coba bayangkan Pak. Mereka berani menggadai iman mereka, akidah mereka. Ya karena nggak makan Pak. Jadi persoalan ekonomi ini sensitif. Makanya kenapa Allah katakan persoalan ekonomi ini Pak sensitif Pak, sangat sensitif. Buktinya orang kalau tidak punya makan, orang tidak punya duit, mampu mereka gadai akidah mereka Pak, mereka rubah Pak. Sekarang pertanyaannya orang miskin di samping rumah kita tak punya perhatian. Nanti kalau mereka murtad, kita murka. Sampai sini paham Pak? Ada orang miskin di samping rumah kita, tidak makan dia Pak. Kita tak bantu. Datang orang non muslim bantu merubah dia akidah dia. Keluar dia dari agama Islam, kita caci maki Pak. Salah siapa sebenarnya? Salah siapa? Dua-duanya Pak. Kita salah, mereka juga salah. Tapi poinnya di situ Pak. Maka disebutkan posisi zakat itu oleh para ulama dikatakan mengganti Pak, mengganti dan mampu mengokohkan iman. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya berkesinambungan. Kita tak bayar zakat, kita telah memiskinkan yang miskin. Kalau kita tak bayar zakat, kita telah memiskinkan orang miskin. Karena sesungguhnya zakat itu untuk siapa? Zakat itu untuk siapa? Lil fuqara wal masakin. Itu yang paling penting. Yang lain itu belakangan. Lil fuqara wal masakin. Meskipun Allah sebutkan 8 di depannya, 8 asnaf tapi 2 terpenting di depannya. Lil fuqara wal masakin. Orang fakir, orang miskin. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kasarnya, Bapak Ibu tidak bayar zakat, Bapak Ibu sedang memiskinkan orang miskin. Kasarnya, Bapak Ibu tidak bayar zakat, berarti Bapak Ibu telah mengambil hak orang lain. Bapak Ibu tidak bayar zakat, Bapak Ibu telah merampas hak orang lain. Kok kasar kali Ustaz? Memang begitu, memang. Apa lebih kasar? Perampok. Orang yang tidak bayar zakat itu perampok, perampas. Apa bedanya dengan koruptor? Sama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu?
Jadi masih mau nggak bayar zakat? Kami bayar, Ustaz, tenang aja. Oh ya, alhamdulillah lah gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi, nah, sebelum kita tutup Bapak Ibu, maka kata Nabi dalam hadisnya itu ada 3 yang bisa membuat orang itu kufur. 1 salat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat. Faman tarakaha wahidan minhum, kata Nabi, kalau tinggal minhunna, salah satu di antara ketiganya ditinggalkan, salah satu di antara 3 ini ditinggalkan, mereka faqad kafara, mereka kafir. Meskipun hadis ini dhaif, lemah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Artinya orang yang tidak percaya dengan rukun Islam, orang yang tidak percaya dengan rukun iman, masuk dalam kategori hal demikian. Mudah-mudahan kita terjaga dari hal-hal tersebut. Apa yang bisa kita miliki sebaiknya jangan pernah takut dengan apa yang kita miliki. Orang-orang yang berzakat tidak akan miskin, tidak akan miskin. Tapi kami miskin Ustaz, tapi kami berzakat Ustaz, tapi kami miskin. Berarti ada yang salah daripada konsep hidup yang dia miliki. Itu yang harus kita pahami. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita ambil ibrah, pelajaran, insyaallah bisa menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan harta kita halal semua, dan insyaallah harta kita dengan bayar zakat semakin berkah dan semakin Allah tambah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.